kabar? Senang banget nih saya Dewi Kumala dapat menyapa viewers dan juga listener semua dalam channel Lighthouse Silver Network. Di mana nih ya, channel ini merupakan integrated corporate communication platform yang dimiliki oleh Humpus Maritim Internasional atau yang lebih dikenal dengan HUMI. Nah, tentu saja dalam channel ini kita banyak membahas topik menarik ya seputar informasi di bidang maritim, kemudian profesi dan juga pendidikan maritim, serta nih ya yang gak kalah penting adalah transportasi ke lautan. Nah, tentunya kita juga akan menggandeng narasumber yang expert sesuai dengan bidangnya. Namun nih sebelumnya aku mau ngingetin nih buat para viewers dan juga listener semua, jangan lupa ya like, comment, dan juga follow dan juga subscribe tentunya channel Lighthouse Silver Network di YouTube dan di Spotify. Di awal tadi saya sudah sampaikan ya bahwa channel ini merupakan integrated corporate communication platform yang dimiliki oleh Humpus Maritim Internasional. Dan di episode kali ini saya bakal ngajakin viewers dan juga listeners untuk mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi mengenai Humpus Maritim Internasional atau HUMI. Dan kali ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan Bapak Tirta Hidayat. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Humpus Maritim Internasional. Jadi tetap ya di Lighthouse Silver Network. Nah, viewers dan juga listeners, senang banget nih pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Tirta Hidayat. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Humpus Maritim Internasional atau mungkin kita lebih mengenal dengan PT HUMI. Apa kabar Pak Tirta Hidayat? Baik-baik Mbak Dewi. Wah, ini kalau ngeliat wajah Pak Tirta Hidayat ini seger banget, cerah, kayaknya banyak yang pengen di-share kepada listeners dan juga viewers nih ya. Insya Allah. Dan ini yang menarik adalah tentu saja kita tahu bahwa saat ini PT Misi Hutama Internasional atau yang lebih dikenal dengan PT Misi ini telah berganti nama menjadi PT HUMI atau PT Humpus Maritim Internasional. Nah, ini Bapak mungkin bisa menjelaskan Pak apa yang menjadi latar belakang dari restrukturisasi perseroan ini Pak? Ya, ada dua Mbak Dewi. Yang pertama adalah kita mau refresh karena nama ini udah 30 tahun. Dan biasa kan manajemen itu ada new management gitu ya. Kita mau rubah menjadi Humpus Maritim Internasional. Yang kedua supaya lebih fokus dengan menyebut nama Humpus Maritim Internasional karena kita memang bidangnya kemaritiman. Ya, jadi itu kira-kira dua alasan utama ya. Jadi memang karena memang yang lebih diprioritaskan adalah maritim, jadi memang berganti nama ya Pak ya. Ya. Dan kemudian juga mungkin bisa dijelaskan Pak apa visi dan misi perusahaan dari PT Humpus Maritim Internasional atau mungkin sekarang orang lebih mengenal dengan PT HUMI Ya. ini Pak. Ya, yang pertama tentu kami ingin menjadi perusahaan terkemuka di bidang distribusi dan infrastruktur energi dan juga yang menjadi bagian yang utama di dalam pengoperasian bidang di dalam ekosistem kemaritiman dan kepelabuhanan. Gitu kira-kira. Oke. Dan mungkin juga bisa kita lihat bahwa saat ini dari lini bisnis utama yang dimiliki oleh HUMI ini memang ada banyak ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perseroan melihat potensi ini dan juga mungkin tantangannya nih Pak. Karena kalau melihat ini kan pandemi juga kita rasakan dampaknya ini di seluruh sektor bisnis kita merasakan. Dan mungkin Bapak bisa menceritakan Pak tantangannya seperti apa dan kemudian juga mungkin seperti apa potensinya ke depan. Sesungguhnya kalau di sektor kemaritiman itu tidak seperti yang dibayangkan misalnya dampak. Tapi sekarang misalnya dengan adanya perang Rusia Ukraina itu justru ada hikmahnya buat sektor kemaritiman. Peluang ya Pak ya? Peluang ya. Karena di Eropa misalnya permintaan terhadap produk tertentu seperti misalnya gas atau batu bara itu melonjak. Yang mereka biasa dulu dapat dari Uni Soviet sekarang jadi nggak bisa misalnya gitu ya. Jadi itu menimbulkan malah peluang buat kami di sektor kemaritiman kita. Karena kita juga punya sumber daya batu bara yang cukup, juga gas yang cukup. Jadi itulah situasinya ya. Nah, mungkin buat masyarakat dan juga viewers yang belum kenal terhadap PT HUMI ini, boleh diceritakan lini bisnis dari keseluruhan ekosistem yang ada di Humpus Maritim Internasional ini apa saja, Pak? Tentu boleh, Mbak Dewi. Jadi yang pertama, ini kita melihat di sini ada apa namanya nih, apa ini namanya market mungkin ya pas kapal LNG. Jadi pengangkutan gas ya itu yang pertama yang kita lakukan dan sudah cukup lama. Lalu yang kedua, kalau pengangkutan itu menyangkut juga oil, minyak ya. Kita misalnya membantu
mendistribusikan BBM Pertamina itu untuk ke seluruh wilayah Indonesia supaya suplai BBM itu tidak kurang ya. Jadi kita berperan di situ juga. Lalu angkutan kimia seperti metanol dan juga kalau kita mengetahui mengenai program pemerintah B30, jadi kalau kita isi sekarang bensin solar itu kan campuran dengan dari CPO asalnya diolah menjadi FAME namanya ya. Nah itu kami juga ikut membantu itu. Kemudian juga di kepelabuhanan itu kita mempunyai yang namanya harbor truck. Jadi kapal itu kan nggak seperti mobil. Kalau mobil parkir bisa sendiri aja kita bisa, tapi kapal tuh dia nggak bisa parkir bergerak seperti mobil gitu. Jadi itu didorong, dipandu. Nah itu pakai harbor truck itu kita ada bisnis itu. Lalu kemudian juga angkutan curah itu seperti misalnya batu bara, semen gitu, pupuk. Nah kita memakai truck and barge namanya ya. Itu ada juga bidang usaha kami di bidang itu ya. Jadi cukup luas dan yang ada satu bidang usaha itu yang saya kira keahlian ini nggak semua, terbatas sekali di Indonesia yang punya, yaitu namanya FSRU, Floating Storage Regasification Unit. Nah itu adalah biasanya bekas kapal yang udah tua, udah nggak jalan, kita jadikan storage untuk gas, di tempat yang bisa menghasilkan gas, lalu gas itu diantar dari suatu tempat ke storage itu, kemudian dikirim ke tempat yang lain. Biasanya yang banyak pakai ini adalah PLN biasanya untuk pembangkit mereka. Dan tentu yang terakhir tadi saya sudah menyebutkan mengenai crewing and manning, jadi pengawakan kapal termasuk juga di dalamnya training ya, melatih supaya awak kapal ini memenuhi standar yang ditentukan secara internasional ya. Jadi kira-kira secara garis besar seperti itu. Nah oke, nah selanjutnya mengenai penyediaan layanan, tadi kan Bapak secara nggak langsung cerita bahwa PT Humpus Maritim Internasional ini memang ada banyak sekali layanan dan mendapatkan seperti berkah begitu ya Pak ya, dari perang begitu ya, peluang mungkin boleh kita katakan. Nah mungkin Bapak juga bisa menceritakan apa aja sih Pak keunggulan kompetitif dari PT Humi nih Pak dibanding dengan mungkin penyedia layanan serupa, kan sekarang banyak ya Pak ya? Betul, betul. Yang pertama kami ini melakukan hampir semua bidang jasa kemaritiman ya, mulai dari pengangkutan LNG ya, gas itu ya, minyak ya, oil, chemical, sampai tadi yang saya katakan kami sampai ada juga crewing dan manningnya, jadi lengkap ya, cara terintegrasi dan utuh di dalam ekosistem kemaritiman. Kalau yang lain kan hanya misalnya hanya melayani LNG saja, melayani oil saja, tanker gitu ya. Ada yang hanya truck and barges untuk mengangkat batu bara misalnya, yang mengangkut batu. Kami hampir semua ada gitu. Jadi ini ekosistemnya menyeluruh, semuanya integrated Pak? Terintegrated. Dari hulu ke hilir? Iya. Wow, keren banget ya. Lengkap. Ada lagi Pak mungkin dari hulu ke hilir yang bisa diceritakan mengenai ekosistem dari PT Humpus Maritim Internasional ini Pak? Ya itu tadi yang saya katakan, SDM kami itu sangat unggul karena nggak hanya dipakai oleh Humpus, yang lain di Indonesia maupun di internasional pakai dari kami. Karena itu memang proses belajar yang tadi saya katakan, belajar dari Jepang sampai dipercaya. Ya biasanya Jepang standarnya tinggi ya Pak ya? Benar-benar sangat tinggi dan disiplin sekali. Dan alhamdulillah kami berhasil melakukan itu dengan baik gitu ya. Oke, dan masih berkaitan mengenai capaian. Tadi kalau pertama Bapak udah cerita bahwa ini capaiannya adalah transfer knowledge dan juga behavior dari SDM yang ada di PT Humpus Maritim Internasional. Kalau mungkin capaian yang lain ada lagi nggak Pak? Capaian yang lain, kami salah satu yang kami pegang teguh itu adalah good corporate governance ya. Dan kita selalu mendapatkan penghargaan dalam baik kinerja perusahaan maupun dalam hal good corporate governance ya. Di tahun yang lalu kami menerima misalnya salah satu saja ya, award dari Forbes ya, untuk best of the best misalnya gitu. Nah itu adalah buat kami cukup membanggakan ya. Tapi itu nggak semata-mata dapat begitu aja, pasti hasil dari kerja keras semua stakeholders yang ada di Humi gitu ya. Oke, dan tadi juga menarik, tidak hanya capaian, Bapak sempat menyebutkan bahwa ini memang ekosistem kemaritiman tuh dari hulu ke hilir semuanya itu udah ada di Humpus atau PT Humi ya, Humpus Maritim Internasional. Jadi secara tidak langsung kalau mungkin klien yang ingin juga bermitra bersama dengan PT Humi, tentu saja ini lebih efisien ya Pak ya? Betul. Jadi kalau Untuk ibaratnya kalau ya? betul Mbak, ibaratnya kalau masuk ke restoran semuanya ada gitu. Jadi mau apa kami termasuk ada FSRU tadi saya lupa menyebutkan, ada floating storage ya kita punya.
Aha, Jadi nggak semuanya itu punya, jadi terbatas aha. sekali di Indonesia terutama. Jadi itu, tapi kami hampir semuanya kami ada gitu ya. Jadi kalau Oke. datang ke sini mau apa kami ada Iya, gitu. lu butuh gua ada. Iya, Kalau mungkin iya, bahasa generasi Z gitu ya, lu butuh apa aja gua ada iya, gitu ya. betul, Oke, betul, oke, betul. oke, oke. Seperti itu Dan kira-kira, itu Mbak. juga dari sisi cost, dari sisi biaya karena memang PT Iya, Humpus Maritim Internasional ini benar-benar ekosistemnya dari hulu ke iya, hilir, tentu saja lebih efisien ya, Pak ya. betul, betul, dan seakan hampir semua, bukan hampir semua, semua pekerjaan kita yang kita dapatkan itu kita lakukan melalui selalu sistem tender. Oke. Jadi artinya itu kita kan berkompetisi Mhm. menunjukkan kerja yang baik dan juga dari KPI-nya segi jelas ya, Pak ya. KPI jelas, dari segi costingnya juga murah. Jadi artinya itu benar-benar yang Mbak katakan tadi itu benar gitu ya Mhm, kira-kira. mhm. Oke, jadi kalau KPI-nya jelas, pengukurannya jelas, jadi semuanya dinilai dengan angka dan Ya, memang standarisasi dari PT Humpus Maritim Internasional ini memang biasanya selalu kliennya juga sudah memilih melalui tadi ya Pak ya, ya, standarisasi dari tender tadi ya Pak betul, ya. betul, betul, Oke, betul, nah kalau berbicara mengenai tahun 2022 ini kan kayaknya semuanya serba digitalize ya Pak ya, betul Pak. semuanya serba digital karena dengan digital ini tentu saja cost produksi akan lebih efisien dan juga lebih terukur. Nah kalau dari PT Humpus Maritim Internasional atau PT Humi sendiri kira-kira apa Pak lini bisnis dan juga kegiatan usaha yang mungkin sudah menggunakan sistem digital Pak? Hampir semua sudah Mbak Mhm, Dewi, tetapi memang kalau kita melihat digital itu kan kita terkait dengan IT. mhm, Dan IT itu berkembangnya pesat sekali. Jadi betul. kami saat ini sedang merubah ke dalam sistem yang lebih baru. Mhm, Ya, insya Allah mungkin di bulan Maret tuh kita sudah selesai ya. mhm, Jadi semua lini itu sudah akan mhm, terdigitalisasi seperti itu. mhm. Nah, ini kalau ngomongin digital pasti nggak jauh-jauh dari IoT ya, Internet of Things. Dan tadi Iya, Bapak cerita kalau di Humpus, di Humi semuanya ada, lu butuh gua ada gitu. iya, betul, Jadi betul, betul. itu dari sisi mining juga tadi Bapak ceritakan gas, Iya, 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 kemudian juga coal. Nah iya, ini iya, dari sisi digital kira-kira apa Pak? Mungkin yang dengan menggunakan digital tentu saja lebih 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 efisien iya. gitu Pak. Jadi kalau kami kan tidak kepada aktivitas apa namanya, produksi gas atau miningnya Mbak ya, Mhm. tetapi transportasinya. Oh Jadi logistiknya ya ya. logistiknya. Dengan demikian misalnya contohnya kita mengetahui kapal kami itu sekarang ada kapal A, B, C, ada di mana sih sekarang, apa yang dibawa, berapa Hmm. banyak, krunya siapa aja, itu dari waktu-waktu kita bisa melihat secara online gitu ya. Oke, Jadi oke. hal-hal seperti itu membuat kita perencanaan juga menjadi lebih baik kan ya. Kita tahu Mhm. kalau kalau ada masalah juga kita langsung tahu dan kita bisa mendesain bagaimana memitigasi masalah tersebut gitu, Oke, jadi dari mengatasi. sisi safety atau keamanan juga Oh iya. klien yang bermitra dengan PT Humi juga lebih tenang Oh ya Pak iya, ya? Mhm, kalau kita bicara kesehatan dan keselamatan kerja, kami standarnya memang internasional, mhm, Mbak Dewi. Jadi nggak main-main. Sekali lagi tadi belajar berpartner dengan Jepang misalnya cukup lama, dan juga sebenarnya kami dalam waktu dekat akan berpartner dengan Amerika, mhm, ya, perusahaan di Amerika, dan dengan Eropa juga sedang kita jajaki. Dan itu nggak mungkin bisa kalau mhm, nggak standarnya internasional, gitu mhm. kira-kira. Dan dengan digital tadi semuanya bisa di-tracking ya Pak ya? Semuanya bisa Mhm, dijelakin karena mereka juga kalau kita berbicara eh, dunia internasional, mhm, baik Amerika, Eropa, dan negara-negara maju lainnya, nggak mhm, mungkin mau bekerja sama dengan kami kalau itu nggak kita lakukan. betul. Jadi itu memang udah standar, Dan mhm. persyaratan standar. Dan paling bagus adalah bermitra dengan perusahaan lokal, maksud saya perusahaan dari negara setempat, namun dengan standar internasional. Betul, betul, Karena yang lebih mengetahui mungkin tentang weather, tentang cuaca kan, betul, tadi Bapak sempat cerita ini kan betul, betul, semuanya serba di tracking meskipun pakai IoT atau pakai digital, kita sendiri yang tahu bagaimana mungkin perilaku alam kan ini berbicara benar, benar, mengenai maritim betul, di betul. Karena Indonesia. juga alam itu sekarang dengan perkembangan teknologi Mhm, itu kita bisa perkirakan, betul. walaupun tentunya namanya alam tuh kita sama sekali di luar kontrol kita, Mhm, bisa berubah tiba-tiba, Mbak mhm. Dewi. Jadi itu dengan digitalisasi itu sangat membantu. Betul. Jadi kayak biasanya nih di bulan segini, tengah bulan, air pasang atau air melandai itu sangat dibantu. Iya, karena misalnya ombak ombak itu kan berpengaruh sekali terhadap ketinggian ombak misalnya ya. Mhm, Itu menyangkut keselamatan pelayaran. Nah itu kalau kita punya data itu kita akan bisa mengatur waktu berlayarnya kapan misalnya seperti itu betul. ya. Itu hal-hal seperti itu sangat dibantu dengan kemajuan IT yang modern sekarang ini. Mhm. Jadi tidak hanya barang yang diangkut dari logistik melalui logistik,
namun juga krunya atau SDM-nya yang ada di kapal Iya, tersebut ya betul. Pak ya. Iya. Jadi semuanya happy. Benar, benar. Kan lebih nyaman kalau berlayar dengan kondisi laut yang baik misalkan gitu ya. Betul, betul. Pak, ini juga terkait mengenai tantangan Pak. Kita tahu bahwa setiap industri kemaritiman itu memang selalu ada tantangan. Mungkin Bapak juga bisa menceritakan kira-kira apa saja sih Pak tantangan yang sudah dilalui dari PT Humi dan bagaimana melaluinya dan ke depan Iya, iya. kira-kira tantangan di masa-masa yang akan datang seperti apa Pak? Tantangan itu menyangkut hal yang tadi saya sampaikan, yaitu yang pertama opportunity demikian Mhm, besar, tapi tantangannya kan saya mengatakan tadi ada SDM, ada kualitas SDM ya, ada good mhm, corporate governance. mhm, Memang kayak kami sudah baik, sudah mhm, sering mendapat award, mhm, tetapi kualitas SDM tentu belajar itu nggak ada batasnya. Kita meningkatkan mhm, lagi kemampuan. mhm, Kalau kita berbicara mengenai standar internasional, kita tentu melihat apa yang dilakukan di dunia, mhm, di luar Indonesia ya. mhm, Nah, kita kan mau mau at par dengan mereka gitu ya. mhm, Itu kita terus kita perbaiki, kita pelajari. Jadi training itu menjadi penting gitu ya. Kemudian juga kalau good corporate governance juga itu selalu harus, karena loophole itu selalu ada. Kita coba mhm, atasi gitu ya. Yang terakhir adalah memang kami mengakui kalau mau berkembang pesat itu yang namanya pembiayaan, financing itu selalu menjadi tantangan, salah satu tantangan yang penting ya. mhm, Bagaimana kita bisa menyediakan pendanaan yang cukup untuk mhm. berbagai macam proyek atau kegiatan supaya opportunity yang ada tuh bisa kita raih gitu ya, kita bisa Mhm. kita rebut. Berarti secara tidak langsung memang dari sisi standar kegiatan perusahaan juga mengutamakan ESG ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya contohnya sebagai kalau Mbak Dewi tadi menyebutkan mengenai kesetaraan gender, Mhm, di tempat kami ada loh ya apa namanya, yang wanita yang bekerja di kapal dan mhm, bukan hanya sebagai, mohon maaf ya, sebagai pelayan misalnya gitu, tapi mhm, sudah level, manajemen yang, tinggi gitu ya. Di kami ada. Jadi mhm, nggak hanya di darat tapi juga di laut ya. iya, Memang harus diakui di laut itu selalu menggiurkan karena gajinya tinggi Mbak kalau di laut mhm, itu, lebih tinggi dari kami-kami yang iya, di darat kira-kira. mhm, mhm, Dan juga mengenai kesehatan dan keselamatan kerja juga hal yang sama, itu kita nggak pernah bisa menyampingkan itu karena orang selalu akan melihat ya. mhm, Kalau itu kita lalai, kita mhm. abaikan, itu pastilah nggak akan ada mau yang bekerja sama dengan kami gitu kira. Memang sudah apa ya, ya mungkin kayak seperti, perusahaan internasional bermitra bersama dengan PT Humi ya karena memang standarisasi tidak hanya bagus namun juga sudah memang mengacu kaidah-kaidah ESG menjadi salah satu prioritas dari Iya, aktivitas perusahaan. betul, betul, betul. Bapak, ini yang tidak kalah penting bahwa saat ini memang kita tahu bahwa memang pemerintah ini sedang merencanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros dunia maritim. Nah, kalau Bapak sendiri melihat kira-kira seperti apa nih Pak, kontribusi dari PT Humi untuk kemajuan industri kemaritiman di Indonesia, Pak? Ya. Jadi itu kalau kita berbicara mengenai poros maritim itu kan maksudnya adalah kita mengisi potensi kemaritiman kita tuh semaksimal mungkin ya. Mhm. Dan ini sangat relevan sesungguhnya dengan negara kita ini yang negara kepulauan. Sampai Dan dulu ada lagunya ya, Pak, ya, "Nenek moyangku orang ya pelaut." betul, 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 betul. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah pelaut itu ada lagu yang Iya. judulnya Seaman, Oh gitu? atau dulu aslinya bahasa Jerman Seaman gitu ya. Ya Oke. itu memang apa namanya, harus kita raih dan kita rebut, Pak. Mhm, Itulah yang di Humpus kita lakukan mhm, selama 30 tahun ini. Dan walaupun kami merasa itu belum optimal, kami mhm, mau tingkatkan lagi ke depan mhm. ya, supaya apa namanya, mendukung program pemerintah itu untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim internasional gitu. Iya, jadi kita sukseskan lagi nenek moyangku orang pelaut ini benar-benar tidak hanya nenek moyang, aku juga orang Oh pelaut iya, gitu ya. kita harus begitu, semangat itu Iya seperti itu betul ya. ya. Jadi tidak hanya berkaca pada kecemerlangan atau kegemilangan di masa yang lalu, namun juga kita cetak kegemilangan di masa-masa yang akan datang ya Pak Betul ya. sekali Mbak. Memang kita Mhm. harus, dan peluangnya besar sekali, Aha, kesempatan juga sangat besar. Saya melihat semangat rekan-rekan kami semua di Humpus itu luar biasa. mhm. Kami sangat yakin kami bisa memberi peran yang cukup besar dalam upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim internasional gitu ya. Iya, dan apalagi tuh tadi kalau Bapak cerita udah ada kesetaraan gender gitu ya, tidak Ah, hanya ya. di darat namun juga di laut. Jangan saya boleh ngelamar jadi nakoda kapal, Oh Pak. boleh banget, boleh banget. Betul. Bapak terakhir Bapak mungkin bisa diceritakan seperti apa prospek dari PT Humpus Maritim Internasional baik dari sisi, lini perusahaan yang, prioritas maupun ke anak perusahaan, Pak? Ya, kami saat ini tuh mempunyai rencana yang sebenarnya yang kami sampaikan kepada, seringkali kami tampilkan tuh konservatif sebenarnya karena, tapi sesungguhnya di luar itu kami mempunyai
perencanaan yang sangat besar ya. Mhm. Mungkin dalam waktu harapan kami dalam waktu 5 tahun ke depan itu Humpus ini bisa menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari sisi aset dan profitnya gitu ya. Karena memang contohnya tadi saya mengatakan ada lini bisnis itu yang orang tidak mempunyai keahliannya kecuali di Humpus ini, seperti FSRU tadi ya. Kemudian juga kalau kita berbicara pengangkutan LNG, chemical segala macam itu selalulah kenapa kalau kami ikut tender tuh mendapatkan sering banyak sekali kita menang karena memang orang melihat track record kan ya. Kalau di masa lalu track recordnya bagus dan panjang itu pasti orang yakin ya. Tapi kalau perusahaan baru misalnya ikut gitu itu tentu nggak mudah ya. Jadi demikian juga tadi saya mengatakan ini semua didukung oleh apa namanya tadi lalu juga di kepelabuhanan ya. Ada harbor tug, kemudian di angkutan curah gitu. Kami mempunyai tug and barge yang juga dan tug and barge ini sekarang sedang naik daun gitu ya. Jadi ke depan saya pikir dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan itu pastilah menjadi peluang yang sangat baik untuk kami. Dan semua ini tadi saya katakan didukung, nggak bisa jalan dengan baik kalau nggak didukung dengan SDM yang handal. Dan kami kebetulan mempunyai pusat training yang sekarang ada dan akan kami kembangkan menjadi universitas itu bisa memenuhi kebutuhan ini semua, kira-kira begitu Mbak Dewi. Oke, dan memang ini demand atau permintaannya ini luar biasa baik ya Pak ya. Luar Banyak biasa, sekali luar dan ini biasa. juga peluang untuk Indonesia juga ya Betul Pak ya. sekali, betul Oke, sekali. sekali lagi terima kasih perbincangannya Bapak Tirta Hidayat, Sama-sama Direktur Mbak Dewi. Utama dari PT Humpus Maritim Internasional. Saya yakin ini banyak banget insight yang bisa dipelajari kita semua ya, baik Iya. yang pengen belajar mengenai dunia maritim di Indonesia maupun buat yang pengen berkarir nih di Betul sekali, dunia betul sekali maritim. Mbak Dewi. Sangat menarik. Saya Ya. sangat yakin Hmm. tidak pernah menyesal kalau berkarir di sini ya. Ya. Oke. Kira-kira. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama Ya. Mbak Dewi, makasih. Sekarang udah tahu kan bisnis dari Humpus Maritim Internasional atau HUMI. Jadi sekali lagi kalau mau mendapatkan informasi lebih mengenai HUMI bisa langsung nih kunjungi websitenya di www.humi.co.id dan juga sosial medianya yang linknya ada di bawah ini. Dan sekali lagi nih, saya mau ngucapin nih terima kasih buat viewers dan juga listeners yang udah stay di program ini. Dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga ikuti update terbaru dari program Lighthouse Seafarer di YouTube dan juga Spotify. Yaudah kalau gitu akhir kata saya Dewi Kumala pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.